Ada dua keterangan tentang kondisi Sukma yang mengalami koma setelah operasi. Yang satu mengatakan Sukma koma tanpa sempat sadar setelah operasi. Keterangan lain menyebutkan Sukma sudah sadar bahkan sempat berkomunikasi dengan temannya. Tidak beberapa lama kemudian dia merasakan sakit. Lalu oleh seorang dokter dia disuntik untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sejak itulah Sukma Ayu koma. Mana yang benar dan apa tanggapannya? Yang berbeda itu kan orang awam. Ini kan masalahnya masalah sangat prinsip, Pak. Seorang ayah ingin melihat putrinya yang baru lahir. Kenapa dilarang, ya kan? Sampai saat ini saya tidak pernah melihat. Saya nggak tahu kenapa dilarang. Sampai saat ini saya bingung kenapa saya dilarang. Kepada Cek dan Recek, Rudi mengatakan setelah melahirkan Tia tidak kembali ke rumah mereka, namun pulang ke rumah ayahnya. Ditunggu sekian lama, Tia yang juga konduktor TNT Orkestra itu tidak kunjung pulang juga. Kesabaran Rudi pun habis sudah. Ia menduga Tia tidak mau pulang ke rumah suaminya itu karena dihalang-halangi oleh ayahnya. Oleh karena itu, ia pun mengadukan sang mertua dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menyuruh dua laki-laki menghalanginya menjenguk istri dan anaknya di rumah bersalin Budi Jaya. Rumah tangga Tia dan Rudi nampaknya selalu menghadapi masalah. Maret 2002 Tia mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sang suami tidak menjalani janji pernikahan yang pernah diucapkan dengan benar. Namun sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bulan Mei 2002, Tia mencabut gugatannya dan mereka pun rukun kembali. Kini bahtera rumah tangga mereka kembali diterpa badai. Mudah-mudahan saja mereka bisa mengatasi kemelut tersebut. Sampai Rabu siang ini kondisi Sukma Ayu masih belum sadar. Sementara dugaan adanya malpraktek yang dilakukan pihak rumah sakit semakin merebak. Ada sejumlah pertanyaan seputar penyebab hilangnya kesadaran Sukma. Misalnya siapa yang mengantar Sukma ke rumah sakit? Siapa yang menandatangani surat persetujuan operasi? Selain itu terdapat keterangan berbeda mengenai kondisi Sukma setelah operasi yang disampaikan pihak rumah sakit dengan yang diperoleh orang tua Sukma dari teman-teman anaknya. Saat tim cek dan dicek menanyakan tentang hal tersebut, pihak rumah sakit Medistra malah menyerahkan persoalan itu kepada Salim Haris yang bukan dokter tetap rumah sakit tersebut. Bagaimana kronologis keberadaan Sukma Ayu di rumah sakit Medistra? Saya sendiri pun juga tidak terlalu tahu karena masuknya kan hari Jumat subuh, di mana saya sendiri juga tidak ada di rumah sakit ya. Hanya sebatas yang saya tahu adalah dia masuk pada pagi hari antara jam 4 sampai jam 5 pagi. Ya, langsung masuk di instalasi gawat darurat. Kabarnya ketika dibawa ke rumah sakit Jumat dini hari, Sukma dalam keadaan sadar. Siapa yang mengantar artis itu? Saya nggak tahu ya, banyak yang cerita ya, yang ngantar ini, yang ngantar itu, tapi sesungguhnya siapa yang mengantar dia, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak kenal ya. Setelah diperiksa di instalasi gawat darurat, luka-luka Sukma perlu dioperasi. Siapa dokter yang mengoperasi siku pemain sinetron itu? Saya kurang jelas ya, dokternya saat itu tentunya dokter jaga di IGD ya pada hari itu ya. Kami kan ada dokter yang standby di IGD 24 jam. Jadi pasti yang menerima Sukma itu adalah dokter yang sedang dinas hari itu, pagi itu. Namanya sendiri Saya belum menanyakan. Nah, mungkin karena biasanya juga dokter di situ ada beberapa ya, jadi siapa yang sempat saat itu. Ketika cek dan dicek menanyakan lebih jauh tentang operasi terhadap Sukma, Ruswidiati menyarankan untuk menghubungi Dr. Salim Haris. Oh, itu kalau sudah berurusan dengan medik, saya tuh mohon maaf ini kami dari pihak rumah sakit kami tidak mengeluarkan, merilis berita mengenai itu. Jadi bisa ditanyakan kepada Dokter Salim mungkin ya, yang dalam hal ini yang memberikan ataupun merilis berita-berita yang khususnya medik. Untuk mendapat kejelasan, Selasa tengah malam tadi tim cek dan dicek menemui Dr. Salim Haris di rumahnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ahli bedah syaraf yang terlihat lelah setelah bertugas itu menjelaskan awal keterlibatannya menangani Sukma Ayu. Saya membantu untuk menangani itu sejak hari ketiga apa hari kedua gitu ya. Karena hari pertama masuk sini kan bukan kasus ininya. Masuk pertama itu kan karena kasus lukanya dia. Jika Anda bukan dokter tetap di rumah sakit Medistra, siapa yang meminta untuk menangani Sukma Ayu? Keluarga pasien dari Ibu Pamilia Malik dan Pak Yapto. Kalau begitu siapa yang melakukan operasi terhadap Sukma? Aku nggak tahu dong pembedahan. Nggak dong. Kita kan sudah selesai, sudah kondisinya
koma baru datang sini. Operasi yang dilakukan adalah untuk menangani luka pada lengan. Tapi kenapa kemudian bisa terjadi pendarahan pada otak? Perdarahan otak yang diderita sama Sukma ini kan sebenarnya adalah perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid itu umumnya disebabkan karena pecahnya aneurisma. Aneurisma itu terjadi sejak kecil. Jadi tinggal tunggu waktu kapan saja bisa pecah. Pada kondisi-kondisi yang mengakibatkan tekanan darahnya meningkat, seperti waktu mengejan atau waktu dia batuk keras, bisa saja terjadi hal seperti itu yang spontan. Ada juga yang trauma habis benturan kepala. Jadi aneurisma itu sudah ada dari kecil dan akan membesar, membesar, membesar. Dan tidak memberikan gejala kecuali dia membesar sekali menekan saraf. Banyak aja hal yang bisa bikin dia begitu. Misalnya kesakitan, pada orang kesakitan juga kan bisa aja. Ini memang satu aneurisma yang pecah. Ada dua keterangan tentang kondisi Sukma yang mengalami koma setelah operasi. Yang satu mengatakan Sukma koma tanpa sempat sadar setelah operasi. Keterangan lain menyebutkan Sukma sudah sadar bahkan sempat berkomunikasi dengan temannya. Tidak beberapa lama kemudian dia merasakan sakit. Lalu oleh seorang dokter dia disuntik untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sejak itulah Sukma Ayu koma. Mana yang benar dan apa tanggapannya? Yang berbeda itu kan orang awam dengan medis. Kalau medis dengan medis yang berbeda boleh, ini medis-medis sama. Jadi kalau dibilang Sukma habis dioperasi sakit, wajar dong orang habis dioperasi sakit. Kemudian kesakitan, dikasih obat sakit, ya betul dong. Tapi kesakitan itu berdampak akibatnya timbulnya perdarahan, bisa-bisa aja kan. Gak ada yang salah suntik. Kalau dia kesakitan, dia bisa bikin pecah. Kalau disuntik obat anti sakit, memang obatnya. Ini kan perdarahan di belakang, langsung berhenti napas. Kalau perdarahan di depan, yang timbul sakit kepala. Obatnya apa? Obat anti sakit dikasih. Kalau nggak berdarah lagi dong. Jadi pada prinsipnya nggak ada di mata saya, bukan ingin membela rumah sakit atau bukan. Itu nggak ada malpraktis di sini. Karena kalau lihat proseduralnya, memang betul kok semuanya. Kalau dia pecahnya itu karena sakit, kemudian dikasih obat anti sakit, justru mau obat. Kalau tuh dia perdarahan di rumah misalnya, dia datang ke saya saat itu, yang saya berikan pertama adalah obat anti sakit. Kenapa? Dengan sakit itu kan tekanan darah naik. Dengan diberikan obat anti sakit, secara tidak langsung tekanan darahnya akan lebih menurun, resiko berdarah kedua tidak ada. Operasi terhadap Sukma dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabat dekat. Kalau begitu, siapa yang menandatangani surat persetujuan operasi? Apakah hal itu tidak menyalahi prosedur operasi? Tanya sama saya, yang saya tahu, yang saya nggak tahu saya nggak bisa jawab. Kan saya masuk ke sini sesudah Sukma kena serangan perdarahan. Sebelumnya saya nggak tahu. Sekarang kalau kamu udah dewasa datang ke rumah sakit luka atau segala macam, mau dioperasi, apa nunggu keluarga dulu? Kalau kamu udah dewasa, kecuali anak kecil kan lagi, atau nggak sadar masih ada orang. Yang saya tahu sih gitu. Kalau kamu udah dewasa, kamu sudah tangan ada saksi. Etisnya sih saya secara teknis saya kurang tahu. Tapi kalau di mata saya, kalau orang dewasa sih biasanya nggak ada masalah ya di tanda tangan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Medistra sudah sesuai standar? Bagaimana kalau ada kecurigaan telah terjadi malpraktek? Banyak malpraktek. Kita kan sekarang dia kan seperti orang jatuh dari sepeda, kemudian habis jatuh dia kebentur kereta api. Karena apa jatuh dari sepeda? Karena ada kulit pisang. Apa kulit pisang yang disalahkan? Ya kan enggak. Kebentur kereta api, siapa yang disalahkan? Kereta apinya disalahkan atau kulit pisangnya disalahkan? Ya, gimana? Jadi itu memang sudah kondisinya seperti itu gitu. Jadi dalam konteks ini memang terlihat seolah-olah habis dioperasi timbul hal seperti ini. Kalau toh di rumah terjadinya, bakal terjadi tetap perdarahannya. Kalau dia nggak dibawa ke rumah sakit dengan nyerinya itu, tetap akan terjadi perdarahan subarachnoid itu. Sebagai seorang ahli dalam bidang pembuluh otak, saya mengatakan ini tidak ada hubungannya. Jadi sakitnya itu membuat pecah bisa aja. Tapi kalau dia bilang operasinya bikin pecah ya enggak lah. Justru dengan dia, malah kita tenangkan dia kan mestinya. Dengan dioperasi tenang. Bagaimana peluang Sukma untuk sembuh? Dari segi kedokteran dikatakan sekarang kesehatannya 3. Harapan bisa sembuh nggak? Begitu kan? Segala sesuatu yang dihendaki yang nyata bisa aja terjadi.
Kita kan usaha, usaha harus dijalankan. Selebihnya kita tawakal.